Sebenarnya bermain TikTok itu bahaya nggak sih, bro? Oke, kita bakal bahas dengan detail, jadi pastikan lo simak sampai selesai bro. Perspektif memori itu ingatan yang kita gunakan untuk mengingatkan diri kita untuk melakukan sesuatu. Misalnya nih, mengingat untuk memasukkan mantel ke dalam motor sebelum berangkat kerja, atau mengirim agenda rapat ke grup WhatsApp setelah rapat selesai. Secara umum, perspektif memori ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, time-based perspektif memori. Ini ingatan untuk melakukan sesuatu pada waktu tertentu. Contohnya, mengingat untuk menjemput anak saat jam 3 sore, atau mengingat untuk mengerjakan PR pada saat jam 10 malam. Yang kedua, event-based perspective memory. Ini ingatan untuk melakukan sesuatu ketika suatu peristiwa terjadi, seperti mengingat untuk memberikan dokumen saat bertemu seseorang. Jadi jelas ya, apa itu perspektif memori dan jenis-jenisnya. Sekarang kita cari tahu hubungannya dengan sosial media, salah satunya TikTok. Dalam sebuah studi di Jerman, para peserta diminta untuk mengerjakan dua tugas. Tugas pertama, mereka akan diberikan beberapa kata, lalu menentukan apakah kata tersebut memang ada di bahasa kamus Jerman, apa hanya kata-kata yang dibuat dengan menekan tombol. Tombol N untuk kata-kata yang memang ada di dalam kamus, dan tombol M untuk kata-kata yang nggak ada artinya. Dalam tugas kedua, mereka akan diberikan tugas untuk mengingat kata-kata khusus yang muncul di layar komputer. Nah, setelah setengah tugas selesai, peserta diberi waktu istirahat selama 10 menit dan diminta untuk melakukan satu hal dari 4 aktivitas. Mau dibuat istirahat, mau buat main TikTok, mau buat nonton YouTube, atau buat scroll Twitter. Hasilnya gimana? Peserta yang menggunakan TikTok mengalami penurunan perspektif memori secara signifikan. Mereka cenderung melupakan kata-kata yang harus diingat dan salah menekan tombol di tugas pertama tadi. Dengan kata lain, setelah menggunakan TikTok, daya ingat menurun. Sebaliknya, peserta yang menonton YouTube atau menggunakan Twitter tidak menunjukkan penurunan daya ingat yang signifikan. Nah, kenapa ini terjadi, bro? Menurut tim peneliti, konten TikTok yang berdurasi pendek itu penyebabnya. Karena konten TikTok cenderung pendek dan berdurasi singkat, jadi otak pengguna dipaksa untuk beradaptasi dengan pergantian informasi yang sangat cepat. Setiap video membawa cerita, visual, dan konteks baru dalam hitungan detik, sehingga otak terus melompat dari satu fokus ke fokus berikutnya tanpa waktu untuk memproses secara mendalam. Kombinasi antara durasi pendek dan pergantian konten yang cepat ini kemudian membuat otak lelah dan kurang mampu mempertahankan ingatan jangka pendek untuk tugas yang harus dilakukan. Berbeda dengan YouTube, bro. Durasi kontennya cenderung lebih lama, kecuali short, sehingga pengguna tidak mengalami pergantian konteks yang seintens dan secepat di TikTok. Ini kemudian mengakibatkan perspektif memori melemah, bro. Apa yang terjadi jika perspektif memori ini melemah? Jika perspektif memori melemah, maka kemampuan kita untuk mengingat tugas akan menurun. Kita bisa lupa melakukan hal-hal penting seperti mengumpulkan laporan, lupa mengerjakan PR, dan lain-lain. Ini semua karena konten TikTok yang pendek dan cepat berganti. Sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan Instagram Reels atau YouTube Short? Kedua sosial media